Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Suzana SPD. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA swasta Darul Abrar. Sekaligus saya menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi biologi di LPTK Universitas Siah Kuala. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan PPL di SMA swasta Darul Abrar, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita awali dengan berdoa seperti biasa yang sudah kita lakukan, ya Kak ya. Jadi berdoa, Ibu minta bantu kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Jadi kepada ketua kelas Ibu persilakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Hadir semua? Hadir semua. Baik, kalau hadir semua, nanti kita bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik dan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Kakak. Sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu ingin mereview sedikit tentang materi kita di pertemuan sebelumnya. Kita sebelumnya belajar tentang materi apa? Tingkat keanekaragaman hayati. Nah, Ibu kepingin tahu apakah di materi sebelumnya kalian itu sudah bisa memahami dengan benar atau memang terdapat kesulitan-kesulitan pada materi tingkat keanekaragaman hayati. Gimana kira-kira? Sudah. Kalau memang sudah, Ibu ingin mengetahui apakah kalian benar-benar memahami dengan memberikan 2 soal saja. Ya, boleh? Boleh. Oke. Jadi tingkat keanekaragaman hayati. Pada tingkat keanekaragaman hayati, apa saja komponen-komponen yang membentuk pada tingkat keanekaragaman hayati? Saya, Bu. Oke, silakan. Gen, spesies, dan ekosistem. Ada komponen gen, ada komponen spesies, ada komponen ekosistem. Benar nggak? Alhamdulillah ya. Yang kedua, bagaimana peran komponen tersebut dalam ekosistem? Oke, silakan, Kak Zura. Saling menguntungkan dan membutuhkan satu sama lain. Saling menguntungkan satu sama lain. Lain. Sama halnya dengan apa? Bersimbiosis mutualisme, saling membutuhkan, saling menguntungkan. Baik, berarti materi tentang tingkat keanekaragaman hayati bisa dipahami ya, Ibu rasa ya. Ya, baik. Kita lanjut dengan materi sekarang, yaitu tentang tingkat ekosistem atau komponen ekosistem. Nah, Ibu akan menampilkan 2 gambar untuk kalian amati tentang komponen ekosistem. Nah, di sini ada gambar ekosistem
ekosistem. Di sini terdapat gambar apa, Kak? Kupu-kupu dan bunga. Ada gambar kupu-kupu dan ada gambar bunga. Apa peran kupu-kupu dan apa peran bunga pada ekosistem ini? Saya Oke, silakan. kupu-kupu mengambil cairan manis pada bunga dan bunga terbantu untuk melakukan penyerbukan. Benar. Kupu-kupu mengambil cairan manis yang terdapat pada bunga, sementara bunga terbantu penyerbukan. Jadi di sini tidak ada yang merasa tidak bermanfaat gitu. Dua-duanya menguntungkan. Nah, itu dia. Yang kedua, apa kira-kira keterkaitan antara kedua komponen tersebut? Saya Bu, Oke, silakan. saling menguntungkan dan membutuhkan Bu. Iya, lagi-lagi saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Oke, ini ekosistem tentang kupu-kupu dan bunga. Sekarang coba diamati lagi tentang satu gambar lagi, yaitu tentang ekosistem sawah. Pada ekosistem sawah ini kira-kira apa yang bisa kalian amati di sini? Apa kira-kira? Kalau kita lihat ekosistem sawah ini, apa yang bisa kita amati? Ini Bu, Oke, silakan. dari ekosistem sawah kita dapat mengerti ada komponen biotik dan abiotik. Contoh abiotik seperti belalang, tikus, cacing, dan burung. Iya, contoh komponen abiotik ada belalang, ada tikus, ada burung, ada apa lagi? Ada cacing, ada sebagainya. Dan contoh biotiknya apa di sini? Ada udara, ada unsur hara, ada apa lagi? Ada kelembapan dan lain sebagainya. Berarti di sini ada unsur biotik dan unsur abiotik. Nah, kemudian apa keterkaitan antara kedua komponen tersebut, antara komponen biotik dan komponen abiotik? Dari dua gambar yang sudah Ibu tampilkan, berarti kalian bisa menyimpulkan di dalamnya ini ada unsur abiotik dan biotik. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang materi kita pada hari ini ya. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Sobat As tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan biotik. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk Baik, kita sudah mengamati tentang video pembelajaran materi kita hari ini tentang ekosistem. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi PowerPoint yang sudah dirancang untuk kegiatan. Baik, kita lihat. Ini adalah keanekaragaman agama ya. Jadi, materi kita tentang tipe ekosistem ini termasuk ke dalam domain keanekaragaman ya. Kan tadi terdiri 3 komponen ya kan. Nah, salah satunya ada komponen tingkat ekosistem. Nah, ini dia. Kemudian adanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangat penting kakak-kakak, karena tujuan pembelajaran ini tujuannya adalah ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian ekosistem. Dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, kalian bisa mengamati. Berarti kalau kalian bisa mengamati, kalian bisa mengambil kesimpulan tentang pengertian. Berarti pengertian ekosistem tadi adanya hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi 2 komponen ekosistem. Apa saja yang tadi? Yang pertama ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, berarti Ibu sudah menampilkan gambar saja, kan sudah bisa menyimpulkan. Nah, 2 hal ini sudah kalian pahami. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar, video interaktif, dan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan komponen ekosistem dalam lingkungan. Nah, nanti akan kita lihat peranan apa saja di dalam RKPD. Dan keempat, setelah melakukan diskusi pada RKPD, peserta didik mampu membuat laporan hasil pengamatan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri. Jadi nanti setelah selesai melakukan tugas RKPD, kalian nanti presentasi itu dengan
percaya diri gitu, percaya diri dengan hasil yang sudah dibuat di dalam lembar kerja peserta didik. Nah itu dia. Selanjutnya, nah ini dia tipe-tipe ekosistem. Di sini ada 2 tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem perairan, yang kedua ada ekosistem darat. Tipe ekosistem. Pada ekosistem perairan ini terbagi 2 lagi dia. Ada pertama ekosistem air tawar, yang kedua ekosistem air laut. Nah, air tawar ada lagi bagian-bagiannya. Yang pertama ada lentik atau disebut dengan tenang. Biasa yang lentik itu adalah seperti danau, kemudian keadaan airnya tenang gitu Kak. Yang selanjutnya itu lotik. Lotik itu mengalir. Kalau mengalir itu berarti seperti air sungai. Kemudian air. Nah, beda nggak? Beda situasi ekosistemnya. Beda. Yang selanjutnya ada air laut, laut dalam, terumbu karang, estuari, kemudian pantai pasir, pantai batu, itu bagian dari ekosistem air laut. Dari ekosistem perairan itu berbeda antara air laut dengan air laut. Air laut. Bedanya apa? Kalau air tawar tidak mengandung garam. Kalau air laut mengandung banyak garam. Pada air tawar mengandung juga, tapi kadarnya sedikit. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya, ini dia ekosistem perairan tadi atau disebut dengan akuatik. Nah, ekosistem air tawar memiliki ciri sebagai berikut: memiliki kadar garam atau disebut dengan salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel pada makhluk hidup. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Itu kalau yang dikatakan dengan ekosistem air tawar. Selanjutnya ekosistem air laut, dia berbeda dengan air tawar. Kalau air laut ini memiliki ciri sebagai berikut: memiliki kadar garam yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian macam-macam air laut, macam-macam ekosistem air laut. Ada ekosistem air laut dalam. Nah, air laut dalam ini disebut dia air yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem air laut dalam tidak ditemukan produsen. Kemudian selanjutnya ekosistem terumbu karang. Di sini terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Yang ketiga ekosistem estuari, terdapat di daerah pencampuran air laut dengan air sungai. Ya, seperti di muara-muara. Selanjutnya itu ada yang namanya ekosistem pantai pasir. Nah, seperti di daerah kita, dia terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak air laut. Ekosistem pantai batu, sesuai dengan namanya, ekosistem pantai batu memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Kita sekarang masuk ke dalam keanekaragaman ekosistem darat. Nah, ini Ibu ambil hanya 4 sampel saja, yaitu tentang hutan bakau, kemudian hutan tropis, kemudian padang rumput, kemudian sawah. Nah, ke hutan bakau pun sering kita amati bahwa dia hidupnya di darat. Di mana? Baik, kita lihat sekarang hidupnya di mana saja. Ini dia. Ekosistem hutan bakau atau mangrove adalah lingkungan yang unik dan penting terletak di daerah pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dia tidak bisa hidup hanya di daerah air sungai saja, tetapi harus ada percampuran antara air laut dan air sungai. Kemudian ada yang namanya ekosistem hutan hujan tropis. Nah, ini adalah tipe ekosistem hutan yang tumbuh di daerah tropis, terutama di sekitar khatulistiwa, yang memiliki karakteristik iklim lembab dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun dan suhu yang relatif stabil. Ya, di sini kehidupannya banyak terdiri dari semua jenis ekosistem ya, banyak karena kehidupan di ekosistem hutan hujan tropis ini dia lembab, jadi banyak hewan-hewan atau binatang yang di dalamnya. Kemudian ekosistem padang rumput. Nah, padang rumput ini merupakan suatu tipe ekosistem daratan yang didominasi oleh tumbuhan padang rumput. Nah, biasanya tanaman yang rendah dan tidak berkayu. Di sini terdapat hanya bentuk hamparan padang rumput. Nah, yang berkayu hanya kita bilang 1 atau 2 lagi, yang lain semua padang rumput. Yang selanjutnya ada namanya ekosistem sawah.
Ekosistem sawah ini merupakan tipe ekosistem yang terbentuk di sekitar lahan pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam padi atau tanaman air lain. Ini sering ya, di kita ada. Jadi kita sering mengamati tentang ekosistem sawah. Baik Kak, ini materi tentang PowerPoint kita, tambahan dari video pembelajaran tadi. Sekarang kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, yaitu proses belajar dengan model PBL Kak, atau Problem Based Learning. Itu sebuah proses pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini Ibu akan memberikan video interaktif tentang masalah. Nanti kalian kaitkan dengan LKPD. Ya, sekarang kita amati dulu ya. Meremang hitam dan berbusa. Selain mengancam kesehatan warga setempat, aliran sungai untuk irigasi ini juga merusak hasil pertanian. Sejak digunakan menjadi tempat pembuangan akhir oleh Pemkab Ponorogo, aliran sungai di Desa Mrejan Ponorogo ini makin tercemar. Bahkan saat musim penghujan seperti saat ini, kondisi air sungai makin pekat. Meski berjarak 2 hingga 3 km dari zona TPA, namun aliran sungai yang tercemar limbah ini mengalir hingga permukiman dan persawahan warga. Tak hanya menghitam dan berbusa, tapi juga mengeluarkan bau tak sedap. Parahnya lagi, dampak utama dari pencemaran ini selain kerusakan alam sungai, juga mempengaruhi hasil pertanian warga setempat. Sawah banyak yang gagal panen hingga memicu penyakit gatal-gatal bagi para petani. Kondisi air sekarang lagi parah-parahnya kalau di musim hujan. Jadi yang dikeluhkan warga itu berdampak ke irigasi, karena kalian kaitkan rumusan masalah tersebut dengan solusi yang bisa kalian ambil dan hubungkan dengan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Coba ditulis-tulis dulu Kak, kira-kira rumusan masalah apa yang bisa diambil dari video pembelajaran interaktif tadi. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Tambahkan. Ada interaksi komponen biotik dan abiotik. Berpengaruh karena ketidakseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana salah satu komponen ekosistem tersebut rusak. Terganggunya salah satu ekosistem, maka ekosistem lainnya akan rusak. Ada nggak lain? Oke, silakan. Menurut saya Bu, pengaruh kondisi sungai terhadap komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik, ikan membutuhkan air untuk hidup. Contoh abiotik, serangga membutuhkan matahari untuk menghangatkan tubuhnya. Iya, luar biasa. Rumusan masalah pertama sudah bisa selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Mungkin ini sudah langsung ada 6 kelompok. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD di sini yaitu lembar kerja peserta didik. Ya, yang saya dibagikan, kalian boleh langsung mengisi biodatanya dengan kelompok berapa. Misalkan di sini kelompok 1, tulis kelompok 1-nya, kemudian anggotanya ada berapa, nama-namanya yang ditulis di sini. Ya, begitu juga dengan kelompok 2, nama-nama anggotanya juga harus ada. Satu kelompok 5 anggota. Kemudian di sini ada langkah-langkah kegiatannya Kak, diamati dulu langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, duduklah sesuai kelompok. Apakah sudah sesuai kelompok semuanya? Yang kedua, diskusikanlah dengan anggota kelompok mengenai permasalahan dalam video pembelajaran interaktif yang Ibu tayangkan tadi. Diskusi, ya. Kemudian selanjutnya nomor 3, tulislah jawaban pada lembar kerja peserta didik. Nah, jawaban yang peserta diskusi, jawabannya ditulis di dalam jawaban LKPD. Yang keempat, presentasikan hasil diskusi kelompok tentang air sungai tercemar limbah sampah. Setelah nanti mengerjakan tugas di LKPD, nanti kelompok akan tampil ke depan untuk presentasi hasil kerja masing-masing kelompok.
Selanjutnya, buatlah kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah kalian pelajari. Oke, ini langkah-langkah pengerjaan RKPD-nya. Kira-kira ada yang ingin bertanya enggak? Tidak, Bu. Jelas? Jelas. Kalau jelas, alhamdulillah. Jadi kita mempersingkat waktu, boleh langsung dikerjakan di luar kerjaan. Silakan. Diskusi ya, diskusi. Untuk pengerjaan LKPD, Ibu kasih waktu sekitar paling lama 20 menit ya. 20 menit kita. Bisa ya. Sudah siap? Tiga. Oke, silakan kelompok 3 sampai ke depan. Baik, ini kelompok 3 tampil untuk presentasi. Kelompok yang lain tolong diamati ya. Diamati, jika nanti ada persoalan boleh ditanyakan. Baik, kelompok 3, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang kami jawab tadi. Yang pertama, kami telah menjawab tentang komponen-komponen yang berada di sungai. Yang pertama, air yang termasuk abiotik, peranannya habitat dan pelarut makanan dan dimakan oleh makhluk hidup. Yang kedua, tumbuhan, batu dan kerikil sungai yang termasuk komponen abiotik, peranannya menyerang bakteri atau kuman yang ada di bawah arus sungai. Soal tadi permasalahan yang muncul dalam video tersebut. Yang pertama, peningkatannya sampah plastik, kualitas air yang sangat buruk, kehilangan keanekaragaman hayati, dan ancaman bagi organisme air. Soal yang keempat, kami telah memecahkan masalah dari masalah yang telah kami temukan. Permasalahan yang pertama, peningkatan akumulasi sampah plastik ke sungai. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana mengurangi akumulasi sampah plastik di sungai dan mencegah pencemaran sungai. Nah, soal kelima, kami telah menemukan solusi pemecahan masalah persoalan kelompok kami. Kami telah membuat strategi pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan pada video yang kami pelajari tadi. Strateginya adalah sampahku tanggung jawabku. Idenya, mendorong kesadaran individu tentang pembuangan sampah dengan poster edukatif di sekitar lingkungan. Langkahnya, desain poster mencolok dengan pesan edukatif tentang limbah plastik. Dan kami meminta izin pada pemilik tanah atau bangunan untuk memasang poster di tempat-tempat yang mencolok. Sekian dari kami, dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan? Saya anggota dari kelompok 2 ingin bertanya apa yang menjadi penyebab utama pencemaran sampah di sungai. Baik, silakan kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pencemaran limbah sampah di sungai diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak membuang sampah dengan benar, seperti pembuangan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan limbah industri. Baik, gimana kira-kira? Bisa dipahami Pak? Bisa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa dampak pencemaran limbah sampah di sungai terhadap ekosistem lingkungan? Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi dampak itu termasuk merusak ekosistem sungai,
mengancam organisme air, menyebabkan penurunan kualitas air, dan mengganggu rantai makanan yang ada di dalam sungai. Baik, gimana Kak? Bisa? Oke. Gimana? Ada lagi pertanyaan kelompok lain? Ya, dipersilakan. Bagaimana masyarakat dapat membantu mengurangi pencemaran limbah sampah di sungai? Saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab dari soal dari kelompok 2, yaitu dengan cara masyarakat dengan membantu buang sampah yang benar dan berpartisipasi dengan kampanye sungai. Gimana, boleh? Dipahami dengan baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada kelompok 3. Kami dari kelompok 3 kami menutupi presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi untuk kelompok. Ya, kelompok kita sudah tampil luar biasa. Kelompok yang lain mungkin kita tidak bisa tampil pada hari ini. Kita akan tampil di pertemuan selanjutnya, Kak ya. Ya. Waktu yang bisa tampil hari ini hanya 2 kelompok sebagai perwakilan. Dari 2 kelompok itu mereka sudah membuat kerjanya itu dengan strategi yang berbeda. Tadi kelompok 3 mereka tampil dengan strategi sampahku tanggung jawab, tanggung jawabku. Biasa benar Ibu ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita lihat tadi sumber masalahnya adalah air sungai, pencemaran limbah air sungai. Nah, yang pertama adalah dampak negatif terhadap ekosistem air. Kesimpulan pertama. Kemudian, serta memengaruhi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat. Diperlukan tindakan segera untuk mengurangi dampaknya seperti pembersihan sungai, kemudian dan pengelolaan limbah yang lebih efektif. Jadi berasa itu kesimpulan tentang materi kita hari ini, yaitu pencemaran air sungai. Nah, baik. Refleksi dulu ya, refleksi dulu. Kita sudah melakukan kegiatan belajar di awal, kemudian kita sudah melakukan kegiatan membuat lembar kerja LKP. Ibu sekarang ini refleksi gitu. Refleksinya, apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini? Tentang apa? Tentang materi ekosistem. Nah, apa saja yang muncul dan belum didapatkan jawabannya selama pembelajaran berlangsung? Apakah sudah semua terwakili? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin tadi nggak sempat dipertanyakan, atau memang sudah terwakili ditanyakan semuanya? Sudah. Berarti kesimpulan Ibu adalah pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dengan baik dan berjalan lancar ya. Nanti dibaca-baca di rumah, kemudian kalau ada hal-hal yang kurang paham, nanti kita akan bertanya kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti kita akan belajar kembali tentang materi tersebut. Kita sudah belajar dengan baik hari ini dengan lancar. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja materi kita. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kegiatan belajar kita sudah selesai. Tapi Ibu ingin kalian mengisi evaluasi sedikit ya. Ibu ada 5 soal. Pilihan ganda saja, ini bisa dijawab cepat, dan ini sebagai tambahan ini wawasan kalian juga tentang materi kita. Satu orang satu, dijawab cepat saja kakak. Udah siap boleh dikumpulkan nggak? Sudah ada. Oh ya? Baik, terima kasih. Noel. Cuma 5 soal saja. Cuma 5 soal.